Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang ilmu pengetahuan alam. Buka bukunya halaman 306, pembelajaran tentang dampak pemanasan global bagi manusia dan ekosistem. Simak video saja ya, Nak. Bagaimana dampak pemanasan global? Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak adalah sebagai berikut. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di beberapa wilayah, mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lain mungkin tidak. 2. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. 3. Mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai. Lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat adalah hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk. Populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam adalah kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Dan yang ketujuh adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. 15 hingga 35 km di atas permukaannya, bumi kita diselimuti oleh suatu gas yang berfungsi sebagai pembatas antara bumi dengan radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Namun, adanya polusi menyebabkan lapisan tersebut kian hari kian menipis yang menyebabkan kehidupan di bumi terancam oleh radiasi yang berbahaya. Bumi kita disusun oleh 6 lapisan atmosfer, dan gas ini dapat ditemukan pada lapisan kedua, yaitu stratosfer. Lapisan ini terbentuk dari suatu molekul reaktif yang bernama ozon yang mengandung 3 atom oksigen. Hanya terdapat 3 molekul ozon saja setiap 100 juta molekul udara, namun tetap memiliki peran yang amat penting. Lapisan ozon dapat dikatakan sebagai tabir surya untuk bumi yang menyerap kurang lebih 98% sinar UV yang berbahaya. Namun sayangnya, lapisan ini terus-menerus menipis dan menipis tiap tahunnya.
Apa yang menyebabkannya? Senyawa yang bernama klorofluorokarbon atau yang lebih dikenal dengan istilah CFC adalah penyebab utama dari rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan molekul yang mengandung karbon, klor, dan fluorin. CFC ini biasanya ditemukan pada alat pendingin, aerosol, dan produk-produk plastik. Ketika CFC terkena sinar ultraviolet di atmosfer, CFC akan terpecah menjadi senyawa, yaitu klorin, lalu kemudian bereaksi dengan oksigen pada ozon dan memecah molekul ozon. Ketika molekul ozon pecah, maka rusak pula lapisan ozon tersebut. Kerusakan pada lapisan ozon ini umumnya dikenal dengan istilah lubang ozon, namun sebenarnya bagian yang rusak tidaklah berbentuk seperti lubang, melainkan berbentuk seperti tambalan tipis dengan bagian yang lebih tipis di dekat pangkalnya. Di Antartika sendiri, lapisan ozonnya telah terkena polusi sejak pertengahan tahun 1980-an. Suhu yang rendah menyebabkan reaksi perubahan CFC menjadi klorin meningkat. Sekitar 90% dari CFC di atmosfer merupakan emisi dari industri. Pada tahun 1989, Montreal Protocol telah melarang produksi dari substansi penyebab penipisan ozon ini. Sejak saat itu, jumlah klorin dan zat perusak ozon di atmosfer menurun. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersebut akan kembali meningkat seiring dengan perkembangan industri dan teknologi di masa yang sekarang. Untuk itu, diperlukan kesadaran kita untuk menggunakan produk berbahan dasar CFC secara bijak, sehingga lapisan ozon kita tetap terjaga dan tidak mengalami kerusakan di masa yang akan datang. Baiklah, cukup sekian materi kita terkait tentang dampaknya pemanasan global bagi manusia dan ekosistem. Saya harapkan sudah mengerti dan memahaminya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan sambung minggu depannya lagi ya nak. Tetap semangat belajar walaupun dalam sistem pembelajaran daring dari rumah.